pilih masak apa setrika? Masak. Oke, ya. Berikutnya, lebih enjoy jadi presenter atau entrepreneur? Aduh, itu susah. Harus jawab cepat, harus jawab cepat. Entrepreneur deh. Oh, yes. Oke. Berikutnya. Tapi juga, iya kan, ya kan. Punya anak satu apa banyak? Banyak. Wih. Pengen 3 gitu. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Obrolan saya kali ini bersama dengan Aubrey Beer, ya benar kan Aubrey Beer? Aubrey Beer. Bear. Iya, Oke. Aubrey aja ya? Aubrey aja Moms dong. Aubrey ya. Aku Iya. menyapanya dengan Moms Aubrey Aubrey. sekarang. Aubrey apa kabar? Baik, Kak. Apa Udah kabar, lama banget Kenji? nggak ketemu. Aku baik. Udah lama banget kita Iya. nggak ketemu. Terakhir ya Aubrey masih sendiri. Bener, zaman di gadis lah ya waktu itu Yes. ya. Sekarang sudah bawa seorang bayi yang cantik, mungil, lucu banget, gemes banget, Nadira. Iya. Gimana rasanya jadi ibu? Aduh, bener-bener apa ya, suatu pengalaman yang pastinya berharga banget buat aku, momen yang spesial banget, karena kan kayak apa ya, pertama kali dari mengandung, punya anak, itu tuh bener-bener perjalanan yang aku juga nggak pernah kebayang sebelumnya, belum ada pengalaman sebelumnya, mau belajar kayak gimana juga pada saat udah lahir beda banget gitu ya. Yes. Bener-bener yang apa ya, momen yang bener-bener berharga banget sih di hidup aku sih. Nah sekarang Aubrey lagi fokus ke ngurusin Nadira atau sekarang kan berapa bulan mau 5 bulan. mau 5 bulan Iya. ya, pas kita lagi foto dan syuting ini Nadira mau 6 bulan, mau 5 5 bulan. bulan. Nah lebih masih fokus ngurusin Nadira atau udah kembali lagi ke kerjaan sebagai presenter, bisnisnya juga? Udah kembali lagi, ya mau nggak mau ya, karena memang udah balik ke aktivitas normal, udah syuting lagi, terus juga udah mulai kerja juga gitu, karena kan emang aku ngerjain beberapa perusahaan juga dan juga syuting di 2 TV, jadi memang harus bener-bener pintar bagi waktunya sih, Kak. Ya karena ini juga kamu kan ngerjain sesuatu yang kamu seneng banget. Bener. Ya, jadi it's like ya udahlah ya bisa, dan kan nggak menyita waktu seharian juga kan. Nah, aku melihat Instagram Aubrey sempat bawa Nadira yang waktu itu masih berapa bulan tuh jalan-jalan traveling yang bisa dibilang perjalanannya cukup panjang. Bener. Kalau 3,5 kadang-kadang bulan waktu itu, Kak. Nah, deg-degan nggak sih maksudnya bawa bayi naik pesawat long flight ke Dubai? Bener. Gimana tuh perjalanan dan ceritanya tuh kayak apa serunya tuh? Itu waktu itu 3,5 bulan, waktu itu aku ke Dubai, perjalanannya tuh di pesawat 8 jam terbangnya. Which is itu kan pengalaman pertama, bawa bayi yang masih kecil banget gitu kan. Karena kan pada saat kita biasa naik pesawat gitu kan, suka dengar suara bayi nangis gitu kan. Wah, kita takut senewan banget. ya, Iya, dan kita bener. aduh kalau gue punya anak nanti si bayi gue nangis gimana ya gitu kan. Kayak apa ya, takutnya kan ngeganggu orang juga gitu kan. Wah gimana ya nanti kalau misalnya nanti Nadira nangis di pesawat gitu. Tapi thank God Nadira baik banget dan benar-benar pada saat perjalanan dia tidur straight 7 jam dia tidur, 1 jam dia nyusuin, bener, dan kayak happy banget gitu, dia senyum-senyum, terus juga kayak apa ya, benar-benar nggak rewel sama sekali, dan the whole trip dia juga sangat kooperatif banget gitu. Jadi kayak di luar ekspektasi sih sebenarnya, kan kita juga udah apa ya, siapin yang kayak penutup telinga karena takut sakit kan, terus dari gitu walaupun aku di BF tapi aku udah siapin botol juga takutnya dia nggak mau, jadi udah bener-bener plannya ada plan A, plan B, plan C, udah bener-bener nyusun kayak gitu. Tapi ternyata anaknya baik dan sangat kooperatif, jadi kayak happy banget sih kita trip itu. Jadi persiapannya apa aja nih selain bikin plan A, plan B, plan C tadi? Ini aku sampai nonton kayak tutorial kayak sama kayak tips-tips untuk kayak misalnya gimana sih traveling sama anak bayi gitu kan, terus di pesawatnya gimana, terus juga bawa apa aja gitu, karena memang ternyata traveling sama anak tuh bawaannya banyak banget ya, Kak, ya kan. Dan ala bawaan kita ya. Kayak yang utama bawaan dia dulu gitu kan. Karena kan memang kalau kita perjalanan jauh harus benar-benar disiapin sampai obat-obatannya misalnya, atau misalnya kayak kalau misalnya ntar dia nggak enak badan harus kayak gimana penanganannya, karena kan jauh ya dari dokter gitu kan. Nah udah gitu aku sampai nonton tutorial, terus udah gitu aku udah siapin koper tuh kayak udah lebih dari 1 minggu deh kayaknya. Jadi aku udah bikin checklist gitu, kayak bajunya mau berapa. Ibu bapaknya packingnya belakangan pasti iya, kan. Bener, anaknya dulu deh, jadi koper udah kayak kok udah penuh ya bawa anak-anak sendiri gitu. Cuman apa ya, bener-bener barang-barangnya juga beda-beda
karena kan untuk traveling kan perlu kayak sikat botolnya juga harus beli untuk traveling gitu kan. Tapi happy banget sih Kak, dan perjalanannya the whole trip fun karena dia juga seneng dan alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan, dan dia juga alhamdulillah sehat di sana. Jadi ya happy banget sih kita kemarin itu. Biasanya kan orang kalau ada ini nih, ada yang memilih untuk moms yang memilih kalau aku traveling mau nunggu anaknya misalnya udah balita. Bener. Ada yang aduh pokoknya ada yang ngejar juga sebelum dia MPASI biar nggak terlalu ribet bawaannya. Nah waktu itu emang Aubrey memilih untuk mumpung sekarang dia masih istilahnya tuh masih ASI doang nih gitu kan, atau gimana? Kemarin tuh sebenarnya nggak ada pilihan karena memang ada business conference ke sana. Jadi memang ada kerjaan juga. Aku waktu itu dapat reward makanya bisa pergi ke Dubai. Nah waktu itu makanya aku bareng sama suami karena pada saat aku ada conference, ada event, nah Nadira sama suamiku gitu. Jadi Nadira kan rewel tuh ya. Nah Nadira kan kombinasi nih di BF sama pakai botol. Nah nanti kalau misalnya aku pas lagi ada event gitu, nah Nadira sama suamiku yang kasih susu botol atau nggak dia jalan-jalan paling di dekat hotel gitu. Dan apa ya maksudnya pengalaman juga karena suamiku kan takut juga kan, wah nanti gimana kalau misalnya kamu lagi ada conference terus aku sendiri nanti dia nangis gimana gitu. Tapi bener-bener aman sih, maksudnya suamiku juga happy karena dia juga happy, jadi ya kayak bener-bener kita senang banget sih kan kemarin itu. Jadinya plus tripnya enak banget tuh ya. Nah Aubrey, aku kenal Aubrey malah dari tahun 2007 ya. Awal kali kita samaan tuh pathnya ya. Dari 2007 Aubrey dari model, terus abis itu Aubrey jadi presenter kan. Nah sekarang ini jadi pebisnis, ceritain dong bisnisnya. Jadi aku kalau aku bisnis sendiri sama teman-teman aku itu namanya Pop and Fold. Nah, Pop and Fold itu packaging studio. Iya keren deh, lucu-lucu. Jadi itu dia tuh udah dari 2013 pada saat itu aku baru lulus kuliah, terus sama teman-teman kan kayak baru lulus kuliah ngapain ya gitu, pengen tetap ngumpul teman-teman sama teman-teman yang dari zaman SMA sama SMP gitu, tapi pengen menghasilkan sesuatu gitu. Jadi ngumpul-ngumpul tapi bisa berfaedah gitu loh Kak. Nah akhirnya kita decide lah untuk bikin bisnis bareng-bareng, namanya Pop and Fold itu. Sampai sekarang kita udah mau hampir 10 tahun ya kan Kak, bareng-bareng, dan happy banget sih. Tapi nggak cuma itu aja, karena sekarang aku juga selain Pop and Fold aku juga ngerjain bisnis, bantu orang tua sama mamaku di SPBU. Jadi kita mengelola SPBU juga, dan juga aku bantuin papa juga di bisnisnya di oil and gas gitu. Jadi memang doing multiple businesses gitu sih Kak. Luar biasa nggak tuh moms ya. Nah aku juga tahu di bionya Aubrey tuh bahkan ditulis juga bisnis ramuan. Nah emang kenapa milih ramuan? Dan itu kan jamuan dong berarti kan, jamu-jamuan gitu kan. Kenapa milih jamu? Kenapa enggak, kan kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang pasti bisnisnya kopi atau enggak minuman-minuman kekinian, boba atau apa. Kenapa memilih jamu ya, ramuan? Jadi sebenarnya co-foundernya sama co-foundernya Pop and Fold. Jadi sama sahabatku juga, Miranda dan juga Yola. Nah kita bikin bisnis ramuan itu pada saat pandemi, karena kita waktu itu mikir, wah kayaknya takutnya nih nanti Pop and Fold ini pada saat pandemi kita kan kita punya karyawan kan, kita nggak mau dong, kayak kita pengen mempertahankan bisnis kita untuk tetap exist dan juga tetap ada gitu ya. Jadi kita bikin bisnis lain karena pada saat itu kita pikir takutnya nanti ada penurunan di demand di Pop and Fold, jadinya kita bikinlah ramuan itu gitu. Jadi ini bisnis pandemi nih? Bisnis pandemi sebenarnya. Dan ternyata karena kan pada saat pandemi orang kan suka beralih gitu ya dari minuman kopi, kayak pengennya yang minuman-minuman untuk sehat. Antibodinya, menaikkan antibody yang sehat pastinya, dan juga kayak itu kan herbal juga kan. Nah makanya kita bertiga mikir kita coba yuk bikin bisnis lain gitu ya untuk supporting bisnis kita gitu. Dan itu juga bener-bener coba-coba sih untuk kayak ingredientsnya gitu. Dan kita kolaborasi juga sebenarnya sama kayak apoteker juga gitu yang memang meramu ramuannya itu memang meraciknya gitu memang dengan racikannya yang tepat juga, jadi bener-bener ada manfaat untuk badan kita gitu. Tapi Aubrey tuh peminum jamu nggak sih sebenarnya? Karena kalau aku nggak. Kenapa Kak? Nggak tahu ya, agak jadi bingung. Kenapa ya, aku juga
kok orang-orang pada minum jamu aku enggak? Jadi Padahal aku orang Jawa dan kayak kan kalau jamu tuh identik iya, dengan kan orang zaman dulu kan minum jamu biar badannya bagus, apa singset, apa-apa gitu-gitu kan. Biar sehat juga dari luar dan dalam gitu. aku jadi feeling guilty. Oke, kamu minum jamu? Minum jamu sih Kak. Oke. Suka sih sama taste-nya dari dulu, tapi memang bukan yang pahit-pahit gitu ya. Aku memang lebih prefer jamu-jamu yang manis gitu. Makanya aku juga di ramuan aku bikin jamu-jamunya juga yang enak gitu sebenarnya. Jamu yang rutin diminum sama kamu apa? Aku suka beras kencur sama kunyit asam. Oh itu udah dua tuh Iya, itu andalannya. memang yang paling enak ya kalau di jamu ya kan. Iya lagi kayak aku tahu aja. Nah, doing business, jadi presenter, jadi ibu, how do you balance it all gitu? Maksudnya kan nggak gampang dong ya kan? Maksudnya kalau mungkin dulu presenter sama bisnis, oke bisa gitu kan ya. Terus habis itu sekarang punya bayi ya yang ternyata kayaknya waktunya cukup tersita ya. Bener banget sih. Gimana caranya menjalani peran-peran itu dan gimana cara membalance semuanya? Jadi menurut aku sih ya Kak, kayak time management tuh penting banget ya. Karena aku juga dulu ngelihat orang tua aku, mama papaku kan dua-duanya bisnis. Dan aku sebagai anak, aku nggak pernah ngerasa kayak kesepian gitu. Jadi mereka memang selalu membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga tuh balance gitu. Jadi aku pengen kayak mereka, makanya aku belajar dari mamahku terutama untuk kayak bikin schedule selalu gitu kan. Jadi untungnya karena memang bisnis sendiri, jadi lebih mudah untuk mengatur waktu. Dan sekarang thanks to technology juga, jadi bisa kadang-kadang bisa kerja dari rumah juga gitu, jadi bisa membagi waktu sama anak gitu. Dan juga kalau misalnya kayak syuting gitu kan, itu semua udah ada jadwalnya 1 bulan gitu kan, jadi lebih enak sih buat bagi waktu gitu. Jadi semua lebih terschedule gitu. Benar, semua terschedule, walaupun memang ya pada kenyataannya kalau ada kalau anak bayi itu kan nggak bisa diatur ya, misalnya kalau dia tiba-tiba nggak enak badan atau apa gitu ya, memang harus lebih fleksibel aja sih di situnya gitu. Jadi ya, dan untung partner-partnerku juga pengertian, ibu-ibu juga semuanya, jadi kayak apa ya, mungkin lebih enak lah gitu, jadi udah lebih ngerti gitu sih. Tantangannya apa dari menjalankan multi peran itu? Tantangannya sih capek sih Kak. Jujur ya gitu. Punya satu peran aja tuh capek ya? Iya benar, capek sih, capek. Bisa dibilang kayak ya itu kayak kalau jadi ibu dulu mungkin walaupun udah ngerjain beberapa bisnis dan juga jadi presenter juga, itu kan udah ada beberapa hal yang harus dikerjain. Cuman kan memang malam-malam bisa tidur straight ya kan, bisa tidur dalam, jadi kayak stamina tetap terjaga gitu kan. Nah sekarang kan kalau ada anak kadang masih bangun tengah malam gitu kan, harus juga nyusuin juga gitu. Jadi memang dari sisi waktu untuk istirahat jadi lebih sedikit, makanya badan jadi lebih capek gitu. Makanya aku balancing dengan harus kayak kalau ada waktu kosong harus olahraga dipaksain gitu, supaya staminanya juga jadi lebih terjaga gitu kan. Kalau nggak kan takutnya nanti drop, malah sakit, malah berantakan semua. Bener. Jadi apalagi juga, ada anak. Bener, kan kalau udah jadi ibu kan nggak boleh sakit, nggak ada waktu untuk sakit gitu ya kayaknya ya kayak. Yang nggak boleh tuh dari ibu apa sih? Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Ngeluh boleh, sakit nggak boleh. Ya kan? Bener banget sih tapi ya kan? Karena kan ntar semua jadi buyar gitu loh, jadi schedule-nya. Gitu sih. Nah tips dari Aubrey untuk para moms yang mungkin juga sekarang berkarir juga, punya anak juga, dan kayaknya tuh yang aduh aku capek, aku harus gimana gitu kan. Pasti kan pengennya semuanya balance, pengennya semuanya berjalan dengan asik gitu kan ya. Apa nih dari Aubrey nih tipsnya? Tipsnya mungkin banyak-banyak bersyukur kali ya kayak. Iya sih, itu sih menurut aku simple. karena simple banget sih sebenarnya, kayak kalau misalnya kayak kita banyak-banyak bersyukur, kayak udah dikasih support system yang juga bagus gitu kan. Terus juga kayak maksudnya anak dikasih anak itu kan sangat rezeki sekali gitu ya dari Allah gitu, dan juga udah dikasih pekerjaan yang bagus. Jadi banyak bersyukur. Itu membuat kita pasti balik lagi kayak ya jadi happy gitu loh, kayak ya selalu jadinya pada saat kita ngejalaninnya jadinya jadi happy, jadi senang gitu. Karena kalau misalnya kita balik lagi gitu kan, ya nggak semua orang dapetin apa yang kita udah punya sekarang gitu. Jadi ya dengan bersyukur itu kita pasti akan lebih happy sih. Oke. Aku mau menutup obrolan kita hari ini di Moms Talk sama Aubrey dengan satu pertanyaan lagi. Tadi kan di awal aku nanya, pilih anak satu apa anak banyak? Anak banyak. Emang mau punya anak berapa? Aku pengen punya anak 3, tapi suamiku pengennya 2. Jadi kayak nggak tahu deh, ntar lihat aja. Oh oke. Iya sih, tapi 3 tuh emang rata-rata tuh kita pasti berpikir idealnya 3 gitu kan. Iya, karena pengennya kayak 2, nanti kan soalnya kan aku sendiri 2 bersaudara ya kan. Kan kalau dua-duanya udah misalnya udah kuliah, keluar negeri, terus kan rumah sepi gitu kan. Kalau misalnya 3 kan masih ada 1 yang di rumah, jadi
mainan di rumah gitu. Oh jadi kayaknya nih ya programnya akan dijarakin yang satu nih. Bener kan? Jadi nanti tuh akan agak jauh ada, ya. Si nomor 2 ini akan bontot gagal ya. Bontot Karena gagal mau ya. dijauh. Di kayak ibarat kata aku masih punya stok satu di rumah nggak apa-apa santai aja. Iya buat temen kan jadinya kan Bener sampai juga tua. sih, ada mainan di rumah ya. Aubrey, thank you so much Thank udah you banget ya, sharing. Kak Angie. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama Mother and Beyond. Nah buat mom semuanya nanti juga obrolan bersama Aubrey ini juga bisa dibaca di website kita dan tentunya di situ di lebih dekat di situ lagi di mana di situ di artikel lebih dekat. Aubrey juga akan cerita lebih banyak lagi tentang hidup ya yang sekarang ini sebagai seorang ibu. Terima kasih Aubrey, sehat selalu. Dan juga thank you buat para moms yang udah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai jumpa moms. Bye.